Rohatil atyaru tashdu bilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu mim'ani ahmadi. Rohatil atyaru tashdu bilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu mim'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu mim'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu mim'ani ahmadi bilayalil maulidi bilayalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya, Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja, umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa, saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Sudah bisa dimulai. Rasul akhir para anbiya. Inilah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, la haula wa la quwwata illa billah. Pada pertemuan kelima kita akan belajar bersama tentang makomat wa ahwal. Namun sebelum
pertemuan kelima ini kita mulai, kita awali dulu dengan bacaan umul kitab. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih untuk materi yang sudah di-share yaitu tentang pertemuan ini sudah diuraikan di sana, dan di sana sebelum melakukan pembelajaran pada via tatap maya ini, saya memohon kepada Bapak Ibu sudah membacanya sehingga waktu untuk forum atau untuk diskusi melalui tatap maya ini lebih efektif, karena mungkin ada perbedaan ataupun mungkin ada pendapat yang perlu kita kembangkan salah dalam memahaminya. Langsung saya buka saja sesinya, silakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya. Suaranya putus-putus. Tidak, Bu Maryam. Oh tidak, oh berarti yang di lainnya. Ya, ini masalah makomat wa ahwal. Jadi seseorang itu untuk mencapai kepada tingkatan ke sana perlu adanya proses yang sudah diterangkan sebelumnya tentang potensi-potensi yang ada pada diri kita. Kalau memang kita ini, kadang saya berpikir kita ini manusia atau bukan gitu. Kalau saya berpikir seperti itu, karena kalau potensi-potensi yang diberikan dari Allah itu kemudian kita tidak bisa menggunakannya atau mengoptimalkannya, maka ya apa bedanya kita dengan yang lain atau yang bukan manusia. Nah, materi itu sudah diuraikan pada pertemuan ketiga dan pertemuan kemarin, yaitu tentang thoriqoh dan mursyid. Nah, untuk pertemuan kelima ini adalah makomat wal ahwal. Mungkin saya kasih prolog sebelum ada yang bertanya. Nanti di dalam saya menjelaskan atau saya mengulas ulang, barangkali ada yang bertanya, silahkan saja langsung menyebutkan namanya. Potensi-potensi tadi contohnya adalah seperti nafsu ya. Nafsu itu kesannya adalah sesuatu yang hina, sesuatu yang kurang baik, sehingga orang kalau dikatakan nafsu seakan-akan adalah hal yang negatif gitu. Padahal kalau kita olah, itu nafsu itu nanti akan mencapai pada tingkatan yang kamilah, yang ketujuh. Nah, di dalam makomat wal ahwal, makom ini mungkin saya balik dulu ya menerangkannya, yaitu bukan makom dulu, harusnya ahwal dulu. Tapi nggak apa-apa, saya terangkan, saya balik dari proses ahwal. Ahwal di sini adalah bagaimana rasa seorang manusia ketika sudah melakukan perjalanan. Kita sudah mengalami perjalanan inilah, maka di sini ada ahwal. Orang yang biasanya sudah pernah mengikuti perjalanan batininya, itu salah satu tandanya ya, ini salah satu tandanya biasanya kayak cepet sensitif, mudah nangis. Jadi mudah nangis. Nah, di sini hal adalah jamaknya ahwal, yaitu suasana atau keadaan jiwa seseorang ketika sudah melakukan perjalanan. Berarti keadaan spiritual yang sudah ada pada hati seseorang di sini. Dalam hal ini, ahwal itu, keadaan seseorang itu sudah mulai sering terjadi pergesekan ya. Jadi kalau saya contohkan adalah ketika pisau itu kita sering mengasahnya, maka pisau itu akan semakin tajam, bukan semakin tumpul, tetapi semakin tajam. Proses kemarin yang 5 itu, potensi yang ada pada manusia itu dari akal, kolbu, ruh, nafsu sampai kepada zauk itu, kalau sering diasah
maka disinilah terjadi ahwal pada seseorang. Menyelimuti kolbu. Jadi kolbu itu kan nanti sampai puncaknya pada sir ya. Pada sir. Sir itu apa ya kalau dijelaskannya? Sir itu adalah rasa yang paling dalam. Jadi kalau masih di luar itu adalah kolbunya. Namun kalau sir itu sudah langsung ke dalam, sehingga kalau diibaratkan dengan pasir itu sudah pasir yang sangat lembut. Jadi pasir itu dari pertama pasir dari sungai contohnya, kemudian kita ayak, kita saring, maka yang besar-besar itu tidak akan tembus kepada saringan itu. Nah kalau yang kecil, maka pasir yang didapatkan pun akan semakin yang sudah melalui proses yang lebih lagi. Nah disinilah prosesnya akhwal itu dilalui dengan sesungguhan, dengan mujahadah, kemudian dengan riyadhah, dengan latihan tadi. Bagaimana mendewasakan diri kita, nafsu kita contohnya itu menjadi nafsu yang tidak seperti anak kecil. Nafsu anak kecil itu kalau makan ya harus makan. Apapun semua dimakan kalau lapar. Ini contohnya, analoginya seperti itu. Tetapi ketika sudah dewasa, itu makanan akan dipilih. Makanan mana yang sesuai dengan konsumsi tubuh kita. Ini saya analogikannya ke sesuatu yang terlihat ya. Nanti silakan Bapak Ibu barangkali punya analogi lain. Ketika contoh usia 40 ke atas itu sudah membatasi makanan apa yang pantas untuk dikonsumsi. Bukan masalah halal haramnya ini. Makanan ini sebenarnya sudah jelas halal, sudah bukan haram lagi. Halal, tetapi sesuai tidak dengan kondisi tubuh kita. Jika tidak, maka tidak akan kita makan. Itu kan seperti itu. Apapun yang ada pada diri kita, nafsu tadi, kalau memang nafsu amarah itu selalu kita buat menjadi sesuatu yang selalu digesekkan, yang terus diasah, maka yang timbul ya amarah terus. Tetapi kalau diasahnya tadi dengan kedewasaan, maka ini akan berproses. Oh ternyata kalau amarah terus itu adalah nafsunya anak kecil, seperti binatang. Maka kita ubah lagi, sehingga menjadi naik pada tingkatan berikutnya. Menjadi lawamah, kemudian mulhamah, dan menjadi mutmainnah. Nah ini namanya proses pendewasaan. Ruh juga seperti itu. Jika ruhnya kita diamkan, padahal ruh ini adalah sebenarnya hidup, namun tidak pernah kita latih untuk menghidupkan, maka ruhnya akan mati. Yang hidup hanya jasadnya. Kalau hanya jasadnya, kalau saya contohkan mungkin seperti HP. Secanggih apapun HP, tetapi kalau di dalamnya tidak pernah di-upgrade, tidak pernah diinstal, maka yang terjadi penumpukan file yang kemudian file ini akan mengganggu stabilitas dari handphone tersebut. Ketika HP terjadi ngehang, nge-lag ya, bahasa anak zaman sekarang itu nge-lag, ya maka tidak berfungsi walaupun itu mahal. Pada manusia ini kalau akhwalnya tadi tidak diolah, maka tidak akan pernah merasakan yang namanya rasa spiritual. Nanti kalau sudah melalui proses itu ada rasa. Kadang ketika membaca Al-Quran itu tidak tahu maknanya, tidak paham artinya, tetapi ada rasa yang sangat sedih sekali, meneteskan air mata. Ketika ditanya, ia tidak tahu. Tetapi ini kok ayat mengantarkan kita untuk bahwa kita itu selalu disuruh mujahadah atau disuruh juga untuk muhasabah. Kemudian dengan muqarabah. Muhasabah itulah yang harus terus kita lakukan. Minimalnya muhasabah itu dilakukan setelah sholat. Muhasabah ini dilakukan adalah minimal setelah sholat. Contoh sholat subuh. Apa sih yang sudah dilakukan? Sesuatu yang sudah melanggar dari ketentuan oleh Allah itu dari waktu bangun tidur sampai subuh.
nanti waktunya zuhur, apa sih yang sudah saya lakukan, kesalahan-kesalahan, baik perkataan, perbuatan atau perilaku itu dari semenjak bangun tidur sampai zuhur, terus lagi sampai tertidur lagi. Itu adalah cara yang bisa menginstal diri kita supaya tadi akwal atau hal perasaan spiritual itu muncul. Itu seperti itu. Kemudian dengan muraqabah. Jadi muraqabah itu berusaha untuk supaya itu dekat dengan Sang Pencipta, dekat, kalau kita istilahkan dekat dengan tuannya. Kedekatan seorang abdun, makhluk dengan kholik, itu akan terjalin kalau tadi sering komunikasi pada diri, yaitu muhasabah tadi itu. Jadi maka di sini harus muraqabah. Nah, muraqabahnya seperti contohnya bahwa Allah itu kan mempunyai zat, sifat, asma, zat, sifat, wujud, asma, kemudian sir. Zat itu kan memang ya saya nggak tahu zatnya Allah ya, tapi saya yakin Allah itu ada. Cuma kalau dicontohkan manusia sebenarnya tidak layak ya. Tetapi saya tidak menyamakan dengan Allah, tidak. Artinya kalau ditanya zat itu kan manusia kayak wujud seperti ini nih. Ini namanya zat. Tapi Allah, maksud saya, tapi Allah tidak seperti itu. Ini maaf saya memberikan contoh karena bingung ya. Zat itu ya ada gitu, ada. Kemudian habis itu adalah sifatnya Allah itu kasih sayang. Diwujudkan dengan wujudnya kasih sayang, selalu memberikan kita apa yang mesti contohnya memberi. Kemudian asma'nya apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah itu yang Asma'ul Husna. Nah asma itu ya hanya milik Allah. Kemudian sir. Nah sir ini nanti bisa disatukan antara diri kita, bukan zatnya ya, itu dengan kholiknya. Itu. Kemudian yang kedua adalah dengan cara khauf dan roja. Di sini khauf itu rasa takut, bukan berarti kemudian dalam arti takut itu takut akan semua yang sudah dilakukan itu tidak sesuai dengan yang disukai oleh Allah. Kemudian roja itu berharap. Berharap itu di sini adalah ada sifat bahwa kita itu setelah melakukan segala hal sampai khawatir Allah itu berpaling pada diri kita. Itu ya. Jadi mengharapnya tidak seperti kita membaca ayat Al-Waqiah supaya uangnya banyak. Itu salah persepsinya. Ya, mungkin sampai sini dulu, kan barangkali ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum Bu Maryam, saya Anis. Waalaikumsalam, ya silahkan Bu. Mau bertanya Bu Maryam, untuk apakah ketika kita melewati makom ini apakah berurutan atau maksudnya berurutan dari mulai taubat, zuhud, waro, sabar atau tidak berurutan gitu? Suaranya enggak ada Bu Maryam. Ini sebenarnya seperti buku yang sudah saya baca itu, ada yang sudah dipelajari. Satu kesatuan ya sebenarnya dalam proses itu. Cuma mungkin untuk muhasabah dan muraqabah itu kan sebenarnya kita sudah proses untuk menuju kepada taubat tadi. Jadi ketika kita mengingat tentang kesalahan, mengingat tentang apa yang sudah dilakukan, itu sebenarnya sudah pada introspeksi pada diri sendiri, apa sih yang membuat kita itu keluar dari situ. Itu seperti itu. Kalau ditanyakan berurutan, ada yang mengatakan memang harus berurutan, tetapi kalau saya bersamaan, semua itu ada bersamaan. Jadi nanti kalau berurutan nanti berarti taubat dulu, zuhudnya nanti, kan seperti itu ya Bu ya.
Kalau menurut saya ini adalah bersamaan. Ketika seseorang itu sudah masuki kepada fase dia itu taubat, sebenarnya dia sudah memasuki kepada fase-fase yang lainnya juga. Seperti ketika kita contoh mengakui pada diri kita itu setiap hari, setiap saat, setiap waktu adalah salah. Itu kan adalah proses di mana saya belajar bertaubat. Kalau dikatakan taubatnya seperti apa, ya ini baru proses belajar bertaubat. Mengakui kesalahan itu adalah proses belajar untuk bertaubat. Kemudian ketika kita sudah mengakui bahwa saya tidak tahu, saya tidak bisa, saya tidak punya apa-apa, di sini bahwa hamba itu al-faqr, miskin, apakah harus ditaruh di akhir? Kalau saya katakan tidak, semua itu bersamaan bahwa ketika saya tidak tahu, saya tidak bisa, saya tidak punya apa-apa, itu sebenarnya kita proses kepada zuhud tadi. Zuhud itu kan bukan fasilitas itu diberikan oleh Allah kepada hambanya, namun fasilitas itu tidak digunakan sembarangan. Fasilitas itu seperti contohnya zuhud itu kan seumpama dikasih fasilitas seumpama mobil. Apakah orang zuhud itu tidak mau dengan mobil? Sebenarnya bisa digunakan. Jadi dalam pandangan zuhud itu ya digunakan mobil tersebut, tetapi kepentingannya bukan untuk kesenangan, tetapi adalah untuk kebutuhan. Contoh kebutuhan adalah digunakan salah satunya ya, contohnya adalah bersilaturahim, mendatangi seorang gurunya, mengajarkan apa yang sudah didapatkannya. Nah itu kan tidak bisa zuhud ditaruh di nomor 2, taubat di nomor 1, kemudian nanti tidak merasa nggak punya ditaruh di nomor 7. Nah, namun ada di dalam kitab, kemudian yang saya tuliskan di sini, itu ada yang mengatakan ya harus diurutkan dulu gitu. Tapi kalau pendapat saya pribadi itu saling bersamaan. Ya gitu. Jadi untuk masalah taubat itu, pengampunan itu, ya merasa kita banyak dosa itu harus didahulukan. Bahwa saya itu banyak dosanya, bahwa saya itu banyak salahnya, bahwa saya itu adalah setiap hari, setiap saat, setiap menit itu menjadi pendosa, kemudian menjadi orang yang selalu keluar dari Islam, selalu musyrik, itu didahulukan seperti itunya. Jadi pada diri manusia itu nanti ada hijab gelap dan ada hijab terang. Hijab gelap itu adalah yang menutupi pada diri kita rasa bahwa saya paling pintar, saya paling mengerti, saya paling tahu, itu adalah hijab gelap. Kemudian yang kedua kita akan menembus kepada hijab terang. Hijab terangnya adalah bagaimana kita hablum minan nas, yaitu yang pertama adalah kepada orang tua dulu. Jadi hijab yang terang yang pertama adalah orang tua. Bagaimana hubungan anaknya dengan orang tuanya? Apakah anak ini akan menyia-nyiakan orang tuanya? Yang tentunya ini Bapak Ibu guru ini sudah paham ridhonullah fi ridhal walidain. Artinya ada proses di situ untuk meraih ridhonya Allah, ya harus dengan ridho kedua orang tua dulu. Kemudian proses berikutnya adalah kepada para aulia. Makanya kenapa kalau orang yang percaya wasilah, seperti saya orang yang percaya wasilah, yaitu dengan tawasul Fatihah kepada beliau, pada para wali. Kemudian para sahabat, kemudian juga para malaikat, para nabi, para anbiya, para rasul. Karena tanpa beliau-beliau ini tidak akan mungkin tembus kepada Allah. Gitu. Jadi tangga-tangganya ke sana. Nah, kemudian di situ ada hijab gelap, hijab terang, dan terjadilah yang namanya proses penyatuan diri kita kepada Sang Pencipta, tapi bukan secara zatnya, ya, datul wujud, fana, bako, itu proses-proses yang menuju makom ke sana dengan cara tadi melalui taubat, kemudian melalui zuhud, melalui fakir tidak berdaya itu melalui waro, terus sabar, tawakal, juga itu. Proses-proses itulah yang kemudian seorang akan menjadi ittihad, fana, hulul, bako, wahdatul wujud itu. Jadi penyatuan antara hamba dengan Allah dalam arti bukan zatnya. Nah, ini kan yang kemudian pernah menjadi suatu fenomena yang
akhirnya ketika orang awam salah memahami, dikiranya bahwa penyatuan hamba dengan Allah itu seperti zatnya, contohnya HP dengan casing. Padahal tidak seperti itu, tapi rasa itulah yang kemudian menjadikan satu. Jadi ya kalau ekstrimnya ya mengatakan bahwa kamu itu Allah, bukan berarti kamunya, tapi kamu adalah ciptaan Allah. Ya maka kamu adalah Allah, produk gitu ya, produknya gitu. Ya seperti itu Bunda Kosma. Terima kasih Bu Maria. Yang lainnya silakan, masih banyak waktu untuk tanya jawab, komunikasi. Ya Bu, Ya Pak Agus, silakan Pak Agus. terima kasih banyak Bu kesempatan yang diberikan. Eh, Kalau sesuai dengan apa yang saya simak tadi dari materi yang Ibu paparkan, bahwa nafsu itu memiliki tingkatan ya, dari lawama ke terakhir nafsu mutmainnah ya Bu ya. Kamilah. Iya, kamilah. Iya. Nah, terus dikaitkan dengan mengolah hati untuk mendapatkan makomat itu gimana Bu? Ya. Nanti di hati itu nanti yang paling dalamnya adalah sir. Ya, adalah sir. Jadi kalau hati itu masih bentuk hatinya itu. Tapi yang paling dalam adalah sir. Cara pengolahannya adalah tadi, setiap saat, setiap waktu selalu istighfar. Istighfar di sini bukan hanya tulisan astagfirullahaladzim, tetapi muhasabah tadi itu Pak. Muhasabah itu adalah cara kita sebenarnya mengajak pada diri kita untuk menghidupkan roh kita. Nanti Bapak Ibu, maaf saya bukan berarti menggurui ataupun yang lainnya. Di tengah malam kadang habis sholat malam, atau mungkin sebenarnya nggak harus habis sholat malam sih, kapan saja, setiap saat, setiap waktu. Tapi ini contoh seumpama tengah malam habis sholat, kemudian kita merenung, diam sebentar, apa sih yang sudah dilakukan selama proses perjalanan hidup dari usia 0 sampai usia 35, usia 40, usia 47, atau usia berapapun. Kemudian apa sih yang sudah kita sering lakukan sehingga menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri. Apakah hidup itu ingin untuk membangun eksistensi diri kita, eksistensi manusia sebagai manusia, atau eksistensi manusia yang diarahkan oleh Allah, yaitu membangun eksistensinya Allah. Kadang kita terbalik, kadang membangun eksistensi manusianya, bukan membangun eksistensi atau sang penciptanya. Harusnya kan Allah yang eksis, bukan kitanya. Kalau sering diajak olah, kita ngobrol dengan diri kita, dengan hati kita, dengan badan kita. Sekarang saja nih Pak Agus, punten, kalau umpamanya sekarang kita merenung sejenak, kita pejamkan matanya. Kita maknai apa yang sudah dilakukan. Mohon maaf Bapak Ibu, coba pejamkan matanya. Saya ingin coba hatinya yang berbicara dalam sekian detik saja. Bapak Ibu rasakan bahwa perjalanan dari pagi di Jumat ini tanggal 25 Maret 2022, dari bangun tidur sampai sekarang jam 2 waktu Indonesia Barat, apa yang sudah pernah dilakukan oleh Bapak Ibu? Menyakiti orangkah atau membahagiakan orang lain? Menyakiti dirikah atau membahagiakan diri sendiri? Coba diresapi, apakah kita sudah banyak orang-orang yang tersakiti dengan diri kita dari proses ini, hanya dalam waktu berapa jam dari bangun tidur sampai sekarang, belum ditambah dengan berapa hari, berapa tahun, berapa waktu yang sudah kita lakukan dengan hal yang monoton, menyakiti diri sendiri, bahkan menyakiti orang lain. Ya cukup, silakan dibuka matanya.
Silakan Pak Agus, apa yang dirasakan oleh Pak Agus? Susah membahasakannya. Ya. Iya, bagaimana ya? Ini Bu, sering kadang-kala merasa itu lebih benar dibandingkan orang lain, menganggap diri lebih bagus, sehingga terkadang kalau misalnya kita lihat orang lain itu melakukan sebuah kesalahan, kita menganggap diri kita itu lebih baik begitu Bu. Padahal sebenarnya kita juga kadangkala melakukan kesalahan. Ya, ya, terima kasih Pak Agus atas partisipasinya. Ini maksudnya saya secara langsung pengen tahu dari Bapak Ibu, apa sih yang dirasakan oleh Bapak Ibu ketika tadi beberapa detik atau mungkin saya katakan paling lama 2 menit lah, seperti tadi lah, seperti yang sudah dilakukan. Ada yang lain yang ingin memberikan seperti yang diceritakan oleh Pak Agus ketika berapa detik tadi, apa yang dirasakan? Ada yang mau memberikan pengalamannya? Silahkan. Tidak ada berarti ya? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada saya lanjutkan lagi. Kalau tadi saya bersama dengan Bapak Ibu itu saya merasakan kalau orang jatuh cinta itu ada degupan di sini. Bahasa saya gitu ya. Jadi jantung ini terasa, berdegupnya itu terasa. Dan ketika Bapak Ibu tadi memejamkan muhasabah pada diri sendiri, berbicara pada diri sendiri, mengolah diri sendiri, mengajak ngobrol dengan rohaninya dari yang tulus tadi itu, ada rasa yang berbeda. Kalau orang jatuh cinta itu kan tadi detak jantungnya tidak karu-karuan. Tadi juga saya lihat itu adem, ayem, merasa bersalah, sedih, pengen nangis. Kalau orang mau curhat tuh pengen curhat segalanya bahwa saya pernah melakukan dosa. Itu. Sebenarnya yang sudah dilakukan Bapak Ibu tadi itu adalah bentuk dari muhasabah. Kemudian muraqabah. Nah, ini adalah proses untuk tadi supaya kita itu ingat bahwa tubuh kita ini adalah bukan milik kita. Tubuh ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau menyakiti diri sendiri, tubuh ini sebenarnya kita sudah menyakiti Allah juga. Itu kalau kita berbicara akhlak tasawuf. Kalau kita tidak menggunakan mata sesuai dengan fungsinya, berarti sebenarnya kita sedang menyakiti Allah. Maka di situ ada rasa khauf dan roja. Ada rasa khauf dan roja. Sudah tidak membayangkan saya masuk neraka, apa saya masuk surga. Pokoknya saya ingin diampuni. Ketika kita merasa banyak dosanya, satu, ingin diampuni. Menurut Imam Ghazali juga, cara seseorang supaya ingat dengan Allah, cara yang efektif itu mudah. Rihlah saja atau jalan-jalan saja ke makbaroh, ke kuburan, ke makbaroh, kemudian di sana dialog saja dengan orang mati. Apa yang diinginkan oleh orang mati? Pasti jawabannya apa? Satu, saya ingin kembali lagi ke dunia. Karena kalau di dunia itu ampunan Allah pasti ada. Tetapi kalau sudah di alam kubur, itu ya kehidupan yang real sesungguhnya. Nah, maka ahwal itu adalah tadi Pak Agus.
itu sudah dirasakan oleh Pak Agus tadi, itu namanya akwal. Tinggal nanti dilanjutkan dengan ada beberapa tahapan seperti riadoh itu Pak ya. Nanti dalam bertoriko itu nanti ada mursyidnya. Nanti torekoh biasanya ada bacaan-bacaan yang wajibnya. Kemudian ada tahapan kayak puasanya, sholat malamnya, kemudian ya ada bentuk-bentuk yang lain di dalam bertoriko. Nah di situ contohnya sumpama puasanya harus 40 hari berturut-turut. Contoh ini ya, harus tidak boleh makan yang bernyawa, berarti kan kayak tempe bolehnya. Kemudian dikirnya yang dibaca adalah ini. Nanti kalau sudah proses 40 hari biasanya nanti dilihat sama mursyidnya. Oh ini sudah lulus belum level satunya. Karena rohani, maka yang tahu adalah orang yang lebih tahu rohaninya, yaitu mursyid. Nanti kalau sudah lulus, maka tahapan berikutnya adalah ini. Terus saja sampai terus dibimbing. Itu namanya mursyid. Gitu. Seperti itu Pak Agus. Iya Bu. Makasih banyak Bu. Iya, iya sama-sama. Mangga silahkan Bapak Ibu yang lain yang berbeda pendapat juga tidak apa-apa, karena di sini adalah kita belajar menjadi orang yang sesungguhnya, belajar menjadi manusia yang sesungguhnya. Silahkan Bapak Ibu. Pak Najma ada? Pak Agus tadi udah ya. Pak Muhbib, ada Pak Muhbib. Pak Muhbib. Ya, Bu. Ya. Pak Muhbib silahkan. Ada yang ditanyakan? Saya absen. Pak. Jadi gini Bu. Zainuddin. Oh iya Pak Muhbib silakan. Apa namanya? Dalam masalah nafsu tadi Bu. Halo. Yep. Pak silakan. Ya Allah. Mengetahui nafsu itu sudah tunduk atau belum, ukurannya bagaimana? Ya. Kalau ditanya mengetahui nafsu itu sudah tunduk atau belum, yang pertama adalah tahu pada dirinya sendiri, Pak. Contoh ya Pak, contoh ini. Nafsu amaroh ya yang paling rendah itu ya Pak. Ketika kita dihadapkan dalam satu persoalan, kita ini sebenarnya sudah berbuat benar, sudah mengikuti aturan, itu secara teori kan biasanya tidak disalahkan. Ini secara teori. Tapi kadang Allah tuh menghadirkan kepada orang tersebut di hadapannya, sudah sesuai aturan, tapi tetap disalahkan. Dihadapkan persoalan seperti itu, orang itu bisa atau tidak untuk menjawab persoalan tadi. Contohnya, marah apa tidak? Jawabnya itu dengan marah atau tidak. Ketika soal itu sudah jawabannya benar, maka Allah akan memberikan persoalan yang lain. Kaitannya seumpama diganti dengan masalah uang. Padahal sih kerja terus, tapi kok macet.
sehingga nggak punya duit. Allah beli persoalan seperti itu. Ketika kita bisa menjawabnya, maka Allah akan ganti lagi dengan persoalan berikutnya. Tetapi kalau dihadapkan dengan contoh yang satu pertama tadi adalah kita menjalaninya sudah benar, sudah sesuai aturan, tetapi kitanya marah, selalu saja seperti itu, berarti kita diberi soal belum benar. Allah memberikan nur kepada tangkap tidak nurnya. Kita menganggapnya kita benar kok, kita sesuai aturan, tapi kenapa saya disalahkan, kenapa saya dimarahkan, sehingga kita timbul marah balik kepada orang itu. Kita marah ini ke dalam sesuatu, apalagi kita lagi saja betul, saya adalah harus diri semuanya kepada saya bisa negara bersama. Itu sudah jelas kan Pak? Saya yakin itu anak kecil aja bisa jawab bahwa itu berarti saya masih dalam proses nafsunya, masih dalam nafsu amarah. Kemudian kan naik kepada lawamah. Saya sudah salah lakukan itu, menyakiti orang lain ya. Walaupun saya benar, tapi saya nasihatinya dengan kenceng, dengan nada marah, nasihatinya dengan nada yang kasar, sehingga yang terjadi adalah orang tersebut tersinggung walaupun saya benar. Ini namanya kan introspeksi itu tuh Pak. Kalau ini Pak, ketika dimarahi, yang dihadapkan itu Pak, itu adalah bukan orang. Yang kita lihat adalah sang penciptanya. Yang marah di depan kita itu adalah Allahnya. Walaupun bentuknya produk dari Allah, yaitu makhluk. Tapi kalau sudah yang dihadapkan di depan kita itu Allah, bentuknya itu produknya Allah, maka orang tersebut itu dalam keadaan nggak apa-apa, ya udah. Itu berarti kita sudah melewati proses-proses seperti itu. Begitu Pak. Nah, makasih Bu. Terima kasih. Ya. Oke Bu, ya saya mau tanya Najih. Ya. Untuk terkait ini bahwa segala sifat untuk penyandaran segala sesuatu terhadap Allah itu masuk kategorinya yang kemana? Kan misal contoh seperti ini, kita makan, kita tidak mau untuk makan karena semuanya kehendak Allah. Kalau kita bilang seperti ini, itu dalam kitab Tijanud Darori, kalau kita bilangnya saya makan biar kenyang, itu dikategorikan musyrik ya. Iya lah itu kalau dalam ilmu tasawuf itu masuk dalam kategori apa itu? Terima kasih. Jadi Pak Najih nggak mau makan sebelum disuruh sama Allah gitu. Bukan, istilahnya gini, kita punya gitu. Ungkapan perasaan saja lah gitu ya. Bilang gini, tak mau makan aja biar kenyang gitu kan. Kalau dalam kitab tersebut itu dikategorikan kufur ya, dikategorikan kufur. Lah itu maksudnya itu kalau tingkatan tasawuf itu dalam kategori yang mana? Ya seperti Pak Najih katakan, jadi makan itu bukan untuk kenyang, tapi makan itu karena Allah. Menuntut ilmu aja bukan karena untuk pintar, bukan untuk menghilangkan kebodohan, tetapi ya memang manusia itu bodoh. Untuk apa? Untuk mendapatkan ridhonya Allah. Ridhonya Allah itu apa sih yang dinamakan ridho? Allah itu senang, ridho itu senang, Allah itu senang. Ketika kita makan tujuannya kenyang, ya benar musyrik. Benar musyrik, Pak Najih. Karena tadi makannya bukan karena Allah, untuk kenyang. Jadi apa? Makannya sampai. Tapi kalau makan karena Allah, yang menggerakkan tangan, menggerakkan mulut, menggerakkan semuanya itu adalah Allah semuanya.
Kalau Allah tidak meridhoi, maka orang tersebut ya tidak akan makan, tidak akan minum. Tuh. Makanya kalau saya istilahkan bahasa saya nih ya, ada Rasul Kempong, bukan Rasulullah. Jadi Rasul Kempong itu lapar dalam bahasa desa, dalam bahasa Cirebon kempong. Rasul lapar. Jadi Rasul lapar itu karena kitanya ya lapar itu. Tapi kalau Rasulullah maka kita mengikuti aturan dari Rasulullah gitu. Kan kita kan khalifah. Gitu Pak Najih. Jadi benar sekali Pak Najih. Ya. Maka ketika minum obat juga tujuannya kan kalau orang minum contoh minum obat sakit kepala biar nggak sakit kepala itu udah musyrik. Ke dokter biar sembuh, musyrik. Bahkan musyrik itu ketika kita membaca surat Waqiah biar kaya, musyrik Pak. Walaupun itu surat Waqiah, nggak usah masalah kenyang, itu surat Waqiah, musyrik. Karena apa? Ayat Al-Quran itu makhluk. Kemudian Al-Quran diperdaya oleh kita, dipaksa oleh kita untuk mengikuti nafsu kita. Sholat duha, biar rezekinya lancar. Berarti yang bikin lancar itu sholat duhanya. Bukan Allahnya kan ya? Iya. Nah itu kalau tasawuf itu ya nanti lebih kepada apa ya? Nanti kufur itu kan ada kufur makna. Kufur itu kan mengingkari gitu. Iya. Jadi mengingkari adanya Allah dan menyamakan Allah dengan yang lain. Seperti itu Pak Najih. Baik, terima kasih Bu. Pak Najih ini sebenarnya sudah ngerti. Cuma berbagi ngertinya dengan yang lain. Dengan saya juga. Ya, berikutnya Pak Ahmad Zainuddin ada. Ini sekarang. Ya Bu. Ya. Saya ingin saya absen. menanyakan Bu. Mau bertanya silakan. Ya, di dalam apa tadi macam-macam makomat ya. Itu kan ada di antaranya yaitu tawakal. Nah, kata tawakal ini yang sering sekali saya dengar, tapi sulit sekali untuk direalisasikan. Itu kan. Mesti dalam hati kecil itu ada kekurang percayaan atas apa yang telah kita lakukan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana agar kita menjadi tawakal yang sebenarnya gitu loh, sehingga dalam hati kecil itu memang benar-benar memasrahkan sesuatu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu Bu, cukup sekian. Iya Pak. Pak, saya belum bisa tawakal Pak. Karena kalau nggak ada duit saya pusing Pak. Nah, ketika saya nggak ada duit kemudian saya pusing, sebenarnya ini saya sudah musyrik Pak. Saya ini udah musyrik setiap saat, setiap waktu. Kalau berangkat nggak bawa HP nggak enak Pak. Musyrik berarti Pak. Ini contoh ya Pak ya. Maksudnya sama, saya juga belum bisa tawakal. Tetapi artinya untuk menjadi orang yang kesana, orang yang bisa tawakal, bisa Bapak. Dengan proses-proses tadi. Bahwa semua ini adalah Allah. Di depan kita Allah, di belakang kita Allah, di mana-mana Allah. Kalau kita melihat bahwa ini ciptaannya Allah, berarti di situ ada Allah, maka insya Allah Pak, persepsi kita terhadap siapapun di depan kita tidak akan membedakan. Kemudian kata tawakal ini pasrah, itu kan perlu adanya proses tadi Pak. Contohnya Pak ya. Contoh yang sangat mudah, yang dilihat lah. Ketika kita mengeluarkan duit 500 perak Pak ya, untuk sumbangan. Itu kan mudah banget Pak. Udah lagi. Kemudian kita latih naik 1.000, 2.000. Itu kan proses supaya saya itu ikhlas tidak memberikan. Terus harus dilakukan. Setelah 2.000 harus naik lagi. Jangan setelah 2.000 saja. Stagnan kan. Coba sekali-kali ada orang minta-minta,
tidak dikondisikan sama kitanya gitu Pak. Contoh, kalau dikondisikan itu bahwa ini adalah hari Jumat, maka pantasnya kalau hari Jumat itu adalah soalnya hari yang baik, saya mau sodakoh. Itu kan kita mengkondisikan. Tetapi ketika orang datang, kemudian kita memberi orang tersebut ketika minta, itu sebenarnya kita lagi belajar ikhlas. Kemudian tawakalnya di mana? Kadang dicoba Pak. Kita cuma bawa, bukan dicoba sih, dikasih soal. Kita cuma bawa duit 50.000, atau paling jangan yang gede lah 50. Kita bawa duit cuma 5.000, ada orang minta-minta. Nah, di sini diajari untuk tawakal nih. Kasih nggak 5.000? Padahal saya mau beli gorengan dan cuma uang 5.000 itu yang saya pegang. Kan pasti eman ya. Emannya kenapa? Berat, Bu. Oh, iya, berat. Orang cuma 5.000. Ada uang cuma 5.000, maka harus dikasihkan. Dan itu bukan kita yang mengkondisikan, Allah yang mengkondisikan. Langsung di depan kita ada orang minta dikasih. Itu kan biasanya bertentangan, beda dengan awal bulan kita niat nanti pada bulan Ramadan lah saya mau ngasih supaya berlipat ganda gitu ya pahalanya. Padahal nggak tahu itu pahala atau bukan. Tapi itu kan kita mengkondisikan. Kalau ini yang dikondisikan Allah bisa nggak? Ketika kita bisa, orang ini duitnya Allah. Berarti yang di depan adalah makhluknya Allah. Berarti kan Allah meminta kepada Allah. Ya tinggal dikasihkan aja. Ketika kita sudah ngasihkan, kita ikhlas, kita pasrah, udahlah nggak jadi beli gorengan. Ketika di situ rasa yakin sudah Allah akan memberikan rasa biasa saja, udah dikasihkan dan Allah akan memberikan yang lebih biasanya itu Pak. Intinya butuh jadi memang latihan khusus Bu ya. Iya. Dan latihannya harus ekstrim. Jadi kalau kita sudah biasa menghadapi perjalanan yang berliku luar biasa, maka kita nanti ketika lewat ke jalan yang belak-belok nggak masalah. Apalagi kalau jalannya sudah lurus. Tetapi kalau sudah biasa di jalan lurus, ketika kita mengendarai motor ke jalan yang belok-belok, maka tidak akan bisa. Ataupun toh kalau bisa itu ya pelan gitu. Ya, ini maaf karena waktunya mau jam 2:30 ya, jadi langsung saya absen. Nanti pertanyaan bisa diisi di kolom forum kalau masih ada pertanyaan. Saya absen dulu. Bu Alifah ada? Pak Khairil? Bu Darmiati? Bu Darsi? Pak Hanif? Hadir Bu. Ya, Bu Iin? Hadir Bu. Bu Lia? Hadir Bu. Ya. Bu Masruroh? Ini Cikampek ini siapa ya? Mukhlis Mukhtar? Hadir Bu. Muhammad Alam? Nelly? Mia? Hadir Bu. Nurul Basyiro? Pipit? Iya Bu. Pak Ramlan? Hadir, siap hadir. Bu Sinaria Masa? Siti Maisaro? Oh iya. Dah. Bu Sulfia? Alhamdulillah hadir Bu. Pak Taufik? Hadir Bu. Bu Tuti? Hadir Bu. Bu Marwana? Hadir Bu. Pak Walidi? Dan terakhir Bu Zelmia. Ya, dan terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari saya, banyak kekurangannya. Mohon untuk bersama-sama mencari kekurangan itu supaya kekurangannya jangan terlalu banyak. Hadir Bu. Oh iya Bu. Ya. Bu, saya hadir Bu, Darsi. Iya Bu Darsi. Mas Surya juga hadir Bu. Oh iya.
Ya, tadi soalnya nggak nyaut. Lagi jalan, Bu. Ya, Bu, sama hati-hati di jalannya. Semoga tercapai tujuannya. Maaf Bu, sinyalnya. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma ya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya undur diri Bapak Ibu. Makasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.